Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Safitri, NIM 0516666356 dari UPBBJ UT Jakarta. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja, di sini tugasnya yaitu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi CMD-nya. Pastikan kita sebagai administrator. Kita lanjut ke nomor 1, yaitu CD. CD ini berfungsi untuk merubah direktori aktif di Common Prof. Lanjut, yang kedua yaitu CLS, berfungsi untuk membersihkan layar common, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikannya keadaan kosong. Selanjutnya yaitu nomor 3, CLS, garis miring tanda tanya. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Lanjut ke nomor 4, DIR, garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah DIR yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi garis miring ini menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah DIR. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu IP config, berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway that valued untuk semua operator jaringan yang ada. Nomor 6, IP config garis miring AL, berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Nomor 7, IP config garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah IP config, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Oke, lanjut, kita ke nomor 8, ada IP config garis miring relays. Teman-teman bisa lihat aja ya ketikanya karena takutnya aku salah baca. Berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Ini akan menghasilkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Nomor 9, IP config garis miring renew, berfungsi untuk meminta alamat IP baru, dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP. Oke, lanjut kita ke nomor 10, IP config garis miring display DNS, berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve ke alamat IP. Nomor 11, IP config garis miring flush DNS, bisa langsung dilihat saja. Fungsinya yaitu untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Lanjut, kita ke nomor 12, ada IP config garis miring register DNS, berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer jaringan lokal atau internet. Lanjut, kita ke nomor 13, yaitu PING tulisannya, berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP EXO request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat resolusinya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Nomor 14, Nesta, fungsinya yaitu menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer.
Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait dengan jaringan. Yang ke-15 yaitu tracker. Teman-teman bisa langsung lihat aja ya, kemudian langsung enter. Berfungsi untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Langsung ke nomor 16 aja ya, teman-teman. Ping berfungsi untuk mengirim paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Lanjut ke nomor 17, NS Lookup berfungsi yaitu digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Yang ke-18 yaitu Nets. Tulisannya kakak-kakak bisa dilihat ya. Aku juga kurang mengenai bacaannya gimana, yaitu baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakan untuk mengonfirmasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Ke-19 yaitu route. Teman-teman bisa lihat aja, langsung diketik route tulisannya, berfungsi untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing sendiri adalah daftar untuk digunakan oleh sistem untuk memutuskan route mana yang akan digunakan untuk mengirim paket jaringan. Ke-20 yaitu net. Langsung diketik aja net, kemudian enter ya teman-teman. Untuk net sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa perintah yang sering digunakan net termasuk yaitu net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagai folder. Mohon maaf juga apabila ada salah pengucapan kata dan pengetikan. Semoga tugas praktik yang saya kerjakan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.